Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Yulia, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Kimia Analisis, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis jurnal titrasi asam basa, argentometri, dan redox. Perlu kita ketahui bahwa titrasi asam basa ini didasarkan pada reaksi netralisasi antara ion H+ dari asam dan ion OH- dari basa untuk membentuk air. Di mana tujuannya itu untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa dengan menambahkan larutan standar yang diketahui konsentrasinya hingga tercapai titik ekuivalen. Kemudian, prinsip dari titrasi argentometri di mana berdasarkan reaksi pengendapan atau presipitasi antara ion perak Ag+ dan ion halida Cl- yang membentuk endapan garam perak yang sukar larut. Tujuannya itu yaitu menentukan konsentrasi ion halida seperti Cl-, Br- dan I- dalam larutan dengan standar agen O3. Kemudian, prinsip dari titrasi redox yaitu berdasarkan reaksi oksidasi dan reduksi di mana terjadi perpindahan elektron antar zat yang dititrasi dan titran. Dengan tujuan yaitu menentukan konsentrasi zat yang dapat mengalami oksidasi atau reduksi melalui reaksi dengan zat standar. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Giska Aurelia, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada David. Selanjutnya ada titrasi asam basa. Ini judul jurnalnya adalah penentuan kadar asam asetat dalam larutan cuka makan yang beredar di Pekanbaru dengan metode alkalimetri. Nah, di sini tujuannya untuk menetapkan kadar asam asetat dalam cuka makan. Lalu di sini ada sampel A, B, sampai E untuk cuka makan. Titrannya adalah NaOH dan hasilnya itu larutan merah muda. Nah, di sini tuh prosedur yang dilakukan ada mulai dari pembuatan indikator PP, lalu ada pembuatan dan pembakuan larutan NaOH 0,1 normal, lalu ada penyiapan larutan sampel cuka makan, pengujian organoleptis, menguji sampel, dan penetapan kadar sampel. Nah, hasilnya itu ketika dititrasi menghasilkan larutan merah muda. Nah, untuk pH-nya itu ada dari rentang 2,0 sampai 2,7. Lalu untuk baunya asam asetat untuk kelima sampel, warnanya jernih tidak berwarna dan rasanya kelimanya asam. Nah, hasilnya itu eh, dari kelima sampel itu hanya satu sampel, yaitu sampel A yang tidak memenuhi syarat, yaitu dengan kadar asam asetat sebesar 1,47%. Sedangkan keempat sampel lainnya memenuhi syarat sebagai cuka makan. Nah, perlu diketahui untuk standar nasional ini, untuk cuka dapur itu kadar asam asetatnya minimal 12,5% dan cuka meja itu 4 sampai 12,5%. Mungkin cukup sekian dari pemaparan jurnal yang pertama. Selanjutnya dilanjut oleh saudari Salisa Azilata. Kepadanya disilahkan. Baik, untuk selanjutnya terdapat titrasi argentometri yang judulnya adalah penetapan kadar garam pada ikan teri Medan dengan variasi metode dan suhu perendaman. Di next. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk menentukan kadar garam yang terkandung dalam larutannya. Di sini sampelnya menggunakan ikan teri yang mahal dan yang murah. Di next. Nah, pada titrasi argentometri ini dibagi menjadi dua metode. Yang pertama dilakukan metode Kochman, yang mana prosedurnya itu sendiri adalah jadi terdapat beberapa variasi suhu gitu ya, air dingin dan air panas. Dengan menimbang sampel ikan terinya yang termahal dan termurah itu sebesar 2,5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam beaker glass, direndam dalam 30 ml air dingin
Jikalau dengan menggunakan air dingin itu suhunya 29 derajat, dan jikalau suhu air panas itu digunakan suhunya 90 sampai 92 derajat. Kemudian didiamkan selama 15 menit, dan filtratnya itu dikumpulkan dan disaring dengan kertas Whatman. Kemudian 2 mili dipipet dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan tambahkan 20 mili Aquades. Kemudian diteteskan indikator kalium kromat dan dititrasi dengan AgNO3 sebagai titranya. Nah, kemudian dari hasil tersebut terdapat endapan merah bata gitu ya. Dan menurut artikel ini pada metode Kohman, eh, rentang kadar garam atau presentase kadar garam di suhu dingin itu ikan teri yang mahal itu 1,01099, dan yang termurah pada suhu dingin itu 0,079 miligram per gram. Nah, kemudian pada yang suhu panas, ikan teri yang mahal itu rentang kadar garamnya yang termahal 0,9472 dan yang termurah itu 0,4925. Metode yang kedua itu adalah, boleh di next, metode Volhard. Nah, yang mana prosedurnya itu adalah sampel ikan teri ditimbang yang mahal dan murah, dan ini juga sama metodenya, prosedurnya ada dua gitu ya, air dingin dan air panas. Kemudian setelah ditimbang, dimasukkan ke dalam beaker glass hampir sama seperti prosedur sebelumnya. Hanya saja pada metode Volhard ini, titrannya itu menggunakan KSCN, dan hasilnya itu adalah munculnya warna salmon. Dan kemudian untuk hasil kadar garamnya, dengan metode Volhard ini, pada suhu dingin, rentang kadar garam yang ikan teri yang termahal itu 5,0281 miligram per gram, dan yang termurah itu 5,0465 gram. Kemudian pada suhu perendaman yang panas, itu yang termahal 5 gram, dan yang termurah itu 5,0527 miligram per gram. Nah, kadar garam pada ikan teri Medan itu harga termahal dan termurah dengan perendaman air panas mempunyai kadar garamnya yang paling paling rendah gitu ya, sehingga dalam pengelolaan makanan ikan teri Medan sebaiknya dimulai dengan perendaman air panas. Dan mungkin cukup sekian untuk titrasi argentometri. Selanjutnya diserahkan kepada titrasi yang selanjutnya oleh teman saya. Baik, boleh di next. Oke, selanjutnya ada penetapan kadar vitamin C sirup kalamansi dengan metode titrasi iodometri. Boleh di next. Nah, di sini titrasi ini mempunyai tujuan gitu ya, di mana tujuannya itu untuk mengetahui kadar vitamin C pada sirup kalamansi. Next. Lanjut di sini ada sampelnya, yaitu ada sirup kalamansi, kemudian ada beberapa prosedur gitu ya dalam praktikum titrasi ini. Yang pertama itu ada pembuatan larutan benedik, kemudian ada pembuatan larutan pehling, kemudian ada pembuatan larutan standar iodium, kemudian ada pembuatan larutan standar Na2S2O3, kemudian ada pembuatan larutan standar iodium 0,1, kemudian ada pembuatan larutan standar Na2S2O3 0,1. Dan juga ada pembuatan larutan amilum 1% dan pembuatan larutan H2SO4 10%. Nah, kemudian di sini ada uji gitu ya. Nah, di mana dibagi dua, ada yang uji kualitatif dan ada uji kuantitatif. Yang uji kualitatif itu ada uji Benedik, ada uji Pehling, uji FeSO4, dan kemudian ada uji kuantitatif, di mana yang pertama ada pembakuan larutan
Na2S2O3, kemudian ada standarisasi larutan I2 dengan larutan Na2S2O3, kemudian ada penetapan kadar vitamin C sirup kalamansi dengan titrasi iodometri. Nah, di sini ada 3 sampel yang diuji. Yang pertama ada sentra Padang Serai, yang kedua ada sentra Padang Beringin, yang ketiga ada sentra Teluk Sagara. Nah, di mana hasil yang didapat adalah pada ketiga sampel sirup kalamansi ini didapat hasil bahwa ketiganya itu mengandung vitamin C, dan sirup kalamansi sentra Teluk Sagara memiliki kadar vitamin C dengan sebesar 0,050%. Kemudian titerannya itu menggunakan Na2S2O3 0,1 dan I2. Mungkin cukup sekian pembahasan dari titrasi iodometri. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan presentasi telah dilaksanakan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.